Oke, halo guys, kembali lagi nih masih bersama saya Arel di acara HBKI Himakom berkunjung ke kampus dan industri. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh perwakilan dua mahasiswa ilmu komputer IPB. Nah, kali ini kita akan bicara-bicara santuy nih tentang kehidupan perkuliahan, kehidupan sosial yang dialami oleh mahasiswa ilmu komputer di IPB. Mungkin pertama-tama bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, mungkin dari aku dulu kali ya. Oke. Halo semua teman-teman dan halo juga Arel. Jadi perkenalkan, nama saya Iksan dari Ilmu Komputer Angkatan 56. Dan teman saya? Nama aku Isti dari Ilmu Komputer Angkatan 57. Oke, menarik nih karena nama angkatannya 5657. Boleh diceritain nggak? Kenapa namanya kok angkatan 56 57 gitu? Oke. Jadi 56 dan 57 itu sebenarnya urutan dari tahun aja sih. Jadi kalau tahun awal itu kan 2019 misalnya itu tahun 56, berarti angkatan 56 IPB. Dan angkatan 2020 disebutnya angkatan 57 IPB. Jadi 56 dan 57 itu sebenarnya bergantung kepada umur IPB itu sendiri. Oke, menarik nih karena kita di ilmu komputer UGM sendiri penamaan angkatannya sesuai angkatan tahun masuknya gitu. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama nih, buat mungkin Kak Iksan dulu deh. Oke. Alasan utama kenapa memilih kuliah di ilmu komputer, terus ilmu komputer IPB juga. Oke. Alasan kenapa aku milih di Ilkom IPB ya. Ini fun fact, sebenarnya aku dulu pengennya di UGM ya. Jadi teman-teman UGM, sebenarnya aku dulu pengennya di Ilkom UGM nih. Karena melihat juga bahwa ternyata Ilkom di UGM itu juga berkembang gitu. Selain dari Ilkom UI dan Ilkom di ITB juga. Tapi akhirnya kenapa pilih ke IPB? Karena IPB itu punya nilai plus sendiri. Artinya kalau di Ilkom lain cuma sebatas teknologi doang. Kalau di IPB kita berupaya untuk integrasi antara teknologi dan pertaniannya. Ya itu jadi kayak nilai value sendiri sih buat kita. Jadi kayak kita implementasi pun ternyata sudah ada bidang yang kita seriusi dan juga ada target man kita itu siapa, yaitu petani-petani kita. Dan tujuannya juga untuk memberdayakan petani kan tentunya. Yang outputnya juga untuk apa ya, ibaratnya mewujudkan pertanian 4.0 lah kalau yang kita sering sebut sekarang. Oke, mungkin lanjut nih ke Kak Ici, gimana nih? Kalau aku sendiri sebenarnya karena dulu aku anak matematika, tapi aku udah capek belajar matematika, jadi aku masuk ke ilmu komputer. Gitu sih. Sedangkan kalau IPB sendiri dipilihnya kenapa ya? Aku kan tinggalnya di Bogor, terus gak dibolehin jauh-jauh gitu sama orang tua. Jadi IPB jadi salah satu pilihan. Selain itu karena aku juga tahu kalau misalnya di IPB tuh ada ilmu komputer gitu. Wah, suka matematika tapi bosan sama matematika pilih ilmu komputer. Ilmu komputer banyak matematikanya. Matematika lagi. Oke, mungkin lanjut nih. Sekarang buat Kak Ici dulu deh. Nah, waktu awal-awal masuk di ilmu komputer IPB ini ada struggles-nya nggak? Struggle ya. Mungkin nggak terlalu banyak sih kalau awal-awal banget. Mungkin karena tahun pertama kita kan masih belajar kayak SMA. Nah, tapi kalau ketika mulai masuk departemen udah mulai struggle-nya adalah aku kadang suka nggak bisa ngebedain satu mata kuliah sama mata kuliah lain. Jadi kayak sama-sama gitu, kayak liar gitu. Liar tuh apa ya? Pusing, bingung. Oke, kalau Kak Isan sendiri gimana nih? Ada struggle nggak? Kalau awal masuk kuliah ya, jadi yang dibilang barusan, jadi kita tuh di IPB itu tahun pertama adalah tahun PPKU disebutnya, Program Pendidikan Kompetensi Umum. Nah di tahun itu kita sebenarnya diharuskan untuk asrama. Jadi sebenarnya struggle yang kita alami itu selain struggle dari segi akademik juga struggle dari sisi kita sebagai pribadi gitu. Karena biasanya kan Ilkom itu introvert ya. Ketika asrama satu kamar ada 4 orang rasanya kayak wah gue nggak ada privasi nih gitu. Dan gue harus ada ngobrol sama teman-teman gue nih. Itu sih struggle yang sering dihadapi. Tapi kalau dibilang akademiknya, sebenarnya akademik itu nggak terlalu nggak terlalu menjadi hal yang bermasalah. Karena di Ilkom sendiri kita walaupun memang mata kuliahnya juga agak sulit dibandingkan yang lainnya seperti di SMA juga, tapi teman-teman di sini benar-benar sangat sportif sih. Jadi saling bantu aja, saling diskusi gitu-gitu. Bahkan kalau dulu tuh ya zaman-zaman UAS offline atau tes offline tuh kita sering banget nih ngumpul di ruangan ini sampai malam, bahkan nginep gitu untuk bahas soal-soal gitu sih. Oh ya, kalau angkatan aku malah di Discord. Iya, Belajar bareng. Keren nih pengalamannya Kak Isan karena banyak juga kan kita yang belum ngerasain kuliah offline di kampus dan mungkin kita rindu juga ya mau kuliah offline. Nah, mungkin next ya.
untuk pertanyaan selanjutnya buat Kak Isan lagi nih. Apa satu hal yang buat bangga untuk masuk di ilmu komputer IPB? Oke, yang tadi aku udah bilang sebelumnya ya, bahwa IPB itu punya nilai plus di pertanian. Dan salah satu hal yang aku bangga adalah waktu itu aku pernah ikut lomba di IPB dari Ilkom. Terus dapat banyak banget demo dari dari Bapak Ibu dosen. Salah satu yang paling keren menurutku adalah IPB itu dan Ilkom lagi sedang merancang robot melon. Jadi kita bayangin aja kita punya kebun melon, terus kita punya robot di mana itu udah kita otomatisasi dari segi penyiraman ya, pupuknya, bahkan hingga pemetikan melonnya. Dan itu kita kayak amazed aja sih. Yang biasanya kita nanam itu harus kita ke ladang pakai tangan kotor segala macam, terus sekarang kita udah bisa otomatisasi sih. Dan ya itu jadi nilai plus aja gitu buat kita di IPB kayak gitu. Keren tuh ya robot melonnya. Oh, mungkin Kak Ici sendiri gimana? Kalau menurut aku sendiri sama sih, kurang lebih sama kayak Bang Isan, karena nilai plus IPB sendiri itu kan karena di pertanian ya, dimana di Indonesia sendiri kayak pertanian tuh suatu bidang yang underrated lah, padahal dia kan ada di setiap aspek kehidupan kita kan. Nah, mungkin salah satu yang bikin aku bangga juga karena di IPB ini banyak banget inovasi yang mungkin belum ke expose gitu keluar. Jadi kayak kita tuh kayak mungkin menabung inovasi untuk di masa depan, siapa tahu dikeluarin masa depan pokoknya banyak gitu yang bisa kita berikan. Betul, outputnya kembali ya ke pertanian itu sendiri. Oke, jadi itu ya, kita kuliah juga harus memberikan dampak kepada masyarakat. Jangan hanya kuliah kupu-kupu terus tiba-tiba nggak dipakai ilmunya kalau udah lulus. Oke, lanjut ya Kak Ici nih. Antar teman-teman angkatan biasanya bonding gimana? Kebetulan Kak Ici kan online. Nanti mungkin Kak Iksan bisa ceritain yang offline-nya gimana. Oke, siap. Iya sih bener, aku juga belum pernah sih, cuma 2 kali doang itu kuliah secara offline. Kalau bonding angkatan aku, kita karena platform yang kita gunakan itu platform nggak tatap muka secara langsung, biasanya kita main di Discord lah biasa. Kalau misalnya anak Ilkom kan banyak yang suka main game tuh. Tapi aku karena kebetulan aku nggak bisa main game, aku biasanya nontonin orang aja. Orang tuh biasanya kalau main game tuh ada terbentuk ikatan sendiri, kayak dekat sendiri. Terus ketika udah mulai pandeminya sedikit mereda, kita mulai meet up sedikit. Terus bahkan kemarin kita udah sempet ngelaksanain makrab sendiri di kita di villa gitulah. Jadi itu menurut aku cukup bisa membangun bonding karena kita jadi ketemu banyak orang yang sebelumnya cuma kita lihat lewat kamera laptop. Oke, asik ya pengalamannya. Mungkin Kak Iksan tuh yang offline gimana? Kalau offline itu seperti kita offline ya, sebenarnya bonding itu dengan cara kita banyak interaksi kan kayak gitu. Kalau misal offline kita bisa bisa lebih bebas aja, kayak misal aku mau join si Ici nih, tinggal getok palanya selesai gitu. Ketawa pasti kan. Yeah. Nah, tapi kalau misalnya kita masuk ke online itu kan hal yang susah tuh. Kita nggak bisa mau misalnya Ici mau nyenggol tangannya, tapi kan gimana mau via layar gini-gini kan nggak bisa. Nah, tapi yang ada unik itu kalau di Ilkom ketika online itu, Ilkom itu kan terkenal sama wibu ya. Jadi anak-anak Ilkom kan pasti wibu kan mayoritasnya kan. Benar, tapi ternyata selain wibu itu ketika kita online itu banyak banget orang-orang itu yang udah berubah genre gitu. Yang awalnya wibu, sekarang mulai ke drama. Contohnya misalnya waktu itu gue pernah sama teman-teman itu kita ngumpul di room Zoom itu sama-sama nonton Layangan Putus coba. Jadi saking kita bener-bener pengen ngobrolnya itu ya udah apa aja yang viral, apa aja yang lagi booming, udah kita obrol aja di situ gitu. Jadi bahan kita buat bonding dan ngobrol gitu. Oh iya, kalau bonding offline sendiri kan Ilkom terkenal ya rata-rata anaknya introvert. Iya. Nah itu caranya mendekatkan yang introvert gitu gimana? Oke. Caranya adalah proyekan. Wah, itu keren tuh. Caranya adalah tugas proyekan, karena ketika kita dapat tugas proyekan itu kita mau nggak mau harus show off kan. Kita nggak boleh nih diem-diem doang. Misal aku sebagai front end, Ici back end. Aku introvert nih dua-duanya. Kalau kita ngobrol ya nggak jalan proyekannya. Kalau proyekan yang nggak jalan tugasnya gitu kan. Nah, makanya itu salah satu metode kita buat kayak bonding kalau misalnya introvert extrovertnya gitu. Kalau misalnya kita ada proyekan bareng, yuk kita kerjain bareng gitu. Tapi di angkatan aku malah banyakan yang bawel sih Bang kayak. Oh iya. Jadi nggak diem. Anak-anaknya rusuh. Tapi masih ya wibu ya. Wibu masih. Pasti tuh kalau Semua wibu, kan wibu, kayaknya kalau semua anak ilmu komputer hampir semua wibu ya. Di semua kampus pun wibu ya. Oke, lanjut nih untuk pertanyaan selanjutnya.
bisa nggak diceritain secara singkat aja program unggulan yang ada di ilmu komputer IPB sendiri? Mungkin Kak Iksan deh, boleh. Program unggulannya adalah komunitas. Jadi Departemen dan Himalkom atau himpunan mahasiswa itu sekarang bekerja sama buat membentuk komunitas. Komunitas tadi itu tujuannya adalah untuk mengembangkan skill-skill di anak-anak Ilkom yang sifatnya itu hard skill ya. Ada banyak banget komunitas di Ilkom, ada 8 komunitas, mulai dari yang competitive programming hingga sampai ke cyber security, mulai dari yang game sampai ke data science, itu semuanya ada di Ilkom. Tapi yang unik juga, selain dari situ sekarang tuh Ilkom juga sama teman-teman di himpunan, itu kita ngebentuk sebuah lembaga swadaya baru namanya Code Panda. Jadi komunitas itu adalah tempat buat belajar, Code Panda itu adalah tempat buat implementasi. Dan bahkan Code Panda ini sekarang udah mulai kayak lembaga yang, yuk kalau misalnya kalian butuh apa-apa, bilang aja ke kita gitu. Nanti kita yang kerjain kayak gitu. Oh, itu sih kerennya. Yang project-project gitu yang terima project dari luar. Iya betul. Oh, mungkin kalau di ilmu komputer kita ada MATI ya guys. Ini ada Code Panda, keren tuh namanya Code Panda. Betul. Code Panda itu code dan panda. Artinya code itu ya code, panda itu matanya hitam kan dua-duanya kan. Oh. Artinya kita nggak tidur. Gitu. Dari Code Panda itu Keren sih, ini menarik namanya. Oke, untuk Kak Ici gimana? Sama sih, mungkin tambahan aja dari yang komunitas tadi itu tuh kita biasanya untuk persiapan domestik juga ya. Betul. Kadang-kadang, dan kita nyari teman atau nyari tim itu biasanya lewat komunitas Ilkom yang ada. Kalau nggak salah kita ada 8 bidang. Nah, selain dari Ilkom sendiri, komunitas ini sebenarnya bisa lo digabung dimasukin juga dari anak-anak di luar Ilkom gitu. Jadi misalnya anak statistika pengen gabung, mungkin nanti anak pertanian kalau misalnya emang ada ya anak pertanian yang berminat untuk belajar lebih dalam tentang bidang-bidang di ilmu komputer, mereka juga bisa join komunitas. Jadi bukan cuma eksklusif Ilkom doang. Oke, lanjut ya. Ini untuk pertanyaan selanjutnya, mata kuliah apa nih yang paling berat selama kuliah di ilmu komputer IPB? Oke. Dari siapa dulu nih kira-kira nih, Arel? Mungkin Ici dulu ya. Silakan Ci. Aku karena kebetulan baru setahun ya masuk departemen belajar mata kuliahnya, mungkin yang berat bukan mata kuliahnya tapi lebih ke cara dosen manggilnya sih. Cara dosen gimana kita dipanggil dosen gitu. Kalau yang berat untuk aku itu mata kuliah pemrograman. Oh, pemrograman. Wah, kok yang berat pemrograman ya? Sebenarnya berat semua sih. Tapi itu tadi aku bilang yang berat tuh dosennya. Kalau sama itu yang waktu di tahun pertama kan yang kayak sekolah lagi itu lebih susah yang mana? Lebih susah, jelas sih lebih susah pas masuk departemen, karena tadi struggle pertama aku adalah aku susah ngebedain satu mata kuliah sama yang lain, jadi kayak ketuker. Kalau tahun pertama kan kayak lanjutin aja apa yang kita pelajarin 3 tahun di kuliah, di SMA. Gitu. Wah, kalau Kak Isa sendiri kayaknya jago nih, nggak ada yang susah gitu. Wah. Enggak. Kalau aku paling susah itu di mata kuliah aljabar linear. Wah. Dan kalkulus. Itu mata kuliah yang bener-bener momok perusak IP lah ibaratnya kalau di ilmu komputer IPB itu bahasanya. Jadi di mata kuliah itu sebenarnya diampu sama departemen matematika kayak gitu. Dan di situ tuh matematika yang benar-benar teoritis gitu loh. Dan kadang kita tuh mikir udah kayak, wah apakah kita ini Einstein atau kita ini Al-Khwarizmi gitu ya, kayak ini antara kita yang mungkin belum belajar atau yang terlalu tinggi materi, jadi kayak nggak sinkron sih. Gitu. Kalau PPKU kemarin atau tingkat 1 kemarin itu yang paling susah biologi. Karena masih dapat biologi ya? Iya, karena kan kita ngulang SMA kan, tapi tingkatnya aja yang lebih tinggi gitu loh bahasannya. Oh, jadi kayak upgrade materi dari SMA gitu ya? Betul. Tapi sebenarnya nggak kepake juga sih biologi. Ada loh namanya bioinformatics kalau di Ilkom. Oh, keren. Itu kepake sih. Kepake ya? Kepake. Udah lupa belum tuh kira-kira nanti ambil? Bioinformatics itu baru ada di semester 7 nanti. Jadi kita belum ngambil ya, dan semoga aja kepake. Tidak lupa di biologi. Semoga aja kepake. Oke, lanjut deh. Ini pertanyaan selanjutnya buat Kak Ici lagi deh. Selama keliling di IPB ini banyak kan tempat-tempat yang menarik. Kira-kira tempat-tempat yang paling menarik dan berkesan gitu untuk vibing lah, untuk bonding sama teman-teman di IPB sendiri. Oh, kalau dari aku sendiri di IPB itu ada tempat namanya Taman Hutan Kampus. Nah, jadi di situ sebenarnya nggak ada apa-apa sih, tapi enak aja gitu buat merenung gitu dia. Atau mungkin kalau pengen sambil belajar bisa ke LSI. LSI itu perpustakaan di IPB. Jadi di situ biasanya kita disediain komputer, terus ruangannya juga ber-AC, jadi enak banget buat nugas sama buat buat
ngerjain mungkin diskusi proyekan juga sama teman bisa di situ sih, tapi ya jangan berisik aja. Oke. Kalau buat Kak Isan nih gimana? Kalau aku itu spot favorit adalah Botany Bakery. Karena itu coffee shop di IPB ya. Jadi itu keren sih. Kita bisa nugas sama teman sembari makan roti, sembari minum kopi. Dan kan kalau misalnya kita, kan ada istilah ini ya sekarang, anak-anak senja ya, atau anak-anak indie. Jadi kadang kalau tugas sambil nyum-nyum kopi itu kayak udah semangat gitu loh. Rasanya itu gitu sih. Wah, keren nih. Itu juga banyak kan, itu apa istilah kalau orang komputer itu yang diperlukan ada laptop sama kopi pasti pelengkapnya. Bener gak? Betul sih, karena laptop, kopi itu laptop buat belajar, kopi biar nggak ngantuk aja sebenarnya. Rajin mahasiswa rajin. Betul. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir deh, tambahan lah. Nih, kalau misalnya boleh kasih saran buat teman-teman kalau kuliah di ilmu komputer harus ngapain aja gitu, kayak harus belajarnya giat terus tiap hari coding sampai subuh gitu atau gimana? Ya, mungkin dari siapa dulu deh? Kak Isan deh. Kalau dari aku, kiat-kiatnya adalah tentuin dulu fokus teman-teman mau apa. Jadi Telkom kan banyak banget ya bidang-bidangnya, dan jangan teman-teman jadi orang yang bisa semua gitu, karena kan teman-teman cuma punya tangan 2, bukan punya tentakel 9 kan gitu. Iya benar. Nah, artinya ya udah tekun aja apa yang teman-teman suka. Dan ketika teman-teman udah suka itu, sekarang teman-teman tentuin dari suka ini mau seperti apa ke depannya. Apakah mau kerja di bidang yang sama atau ingin mengaplikasikan di ibaratnya hal-hal yang sudah ada gitu. Kayak misalnya aku suka data science. Data science ini mau aku kemanain? Apakah aku mau carinya ke segi bisnisnya dari yang untuk perusahaan kayak startup, atau aku mau coba data science ini aku integrasikan ke pertanian lagi, yang outputnya nanti bisa aja mungkin outputnya adalah jadwal kalender tanam, kemudian prediksi harganya berapa. Dan itu dua hal yang berbeda ya, karena satu sisinya itu sisi profit, satu lagi sisinya itu untuk membantu petani lokal gitu. Nah itu sih yang paling harus kita kembangkan ketika kita jadi mahasiswa ilmu komputer gitu. Keren juga tuh, harus tetap menghasilkan profit sama berguna buat masyarakat guys. Betul. Gitu. Kalau Kak Ici sendiri gimana? Kalau aku mungkin apa ya, kalau saran dari aku sendiri itu nggak banyak, tapi mungkin aku pernah sharing-sharing sama cutting aku yang angkatan 3 tahun di atas aku yang kebetulan juga udah kerja. Emang sebenarnya kalau yang digadang-gadang ke kita tuh pekerjaan di ilmu komputer tuh luas, jadi prospek kerja kita tuh luas, tapi jangan lupa kalau emang prospek kerjanya banyak, tapi yang pengen untuk kerja di bidang ini tuh juga banyak. Jadi ya kita harus sadar aja sih, kalau untuk bisa bersaing dengan orang lain ya kita jangan pernah berhenti untuk ngulik suatu hal, karena kan teknologi kan terus berkembang ya, dan tiap hari bisa aja ada hal-hal baru. Jadi ya jangan pernah kita tuh harus punya rasa haus akan ilmu pengetahuan, dan nggak ada ilmu yang bisa kita pelajari dalam semalam tiba-tiba kita jago. Kayak harus konsisten aja sih, yang penting konsisten dan yakinin aja apa yang kamu suka itu yang kamu konsistenin, jadi nanti bisa bersaing juga kalau untuk di dunia pekerjaan. Itu sih kalau kata cutting aku. Mungkin itu deh kata cutting dari Kak Ici, kita harus terus berusaha, misal meskipun codingnya masih error, tes pas 3 out of 5 itu kita jangan menyerah, harus sampai semua selesai, dan kita tentu akan mendapat sesuatu yang baik dari perjuangan tersebut. Oke, mungkin sekian deh Kak, terima kasih telah menyempatkan waktunya buat ditanya-tanyain. Makasih buat Kak Isan, Kak Ici gitu. Dan teman-teman, mungkin kita udahan ya untuk sesi tanya jawab sama mahasiswa ilmu komputer IPB. Kita ketemu lagi nih di kegiatan-kegiatan HBKI yang seru lainnya. Bye. Bye. Hi guys, my name is Angel and I'm Comsci student in University of Melbourne, and today I'm gonna show you my daily routine. Let's go!